王真仙，朱召唤，强风。Halo guys, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Donghua dari film Shaolan untuk part yang ke-56. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian semua bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, bagi kalian semua yang penasaran dengan ceritanya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Shaolan. Di episode terakhir kemarin, Daming dan Erming dalam kondisi terluka oleh serangan Bibidong dan pasukannya. Lalu Bibidong meminta Daming dan Erming untuk menyerahkan diri dan memberikan tulang rohnya. Di sisi lain, Tangshan dan Xiaowu sudah sampai di tempat tersebut. Mereka menggunakan teknik penyamaran tubuh. Xiaowu menjelaskan, meski teknik penyamaran tubuh bisa mengelabui mata Bibidong dan yang lainnya, namun ia tidak mungkin bisa langsung menyelamatkan Daming dan Erming. Dan Tangshan sudah memikirkan cara untuk menyelamatkan Daming dan Erming. Di saat bersamaan, Bibidong mengunci Daming dan Erming dengan menggunakan kekuatan pikirannya. Kedua monster itu tahu begitu kekuatan pikiran dirinya melemah, maka akan menerima serangan mematikan darinya. Ia bahkan tidak bisa bunuh diri. Bagaimanapun juga, Daming dan Erming memilih mati daripada menyerah kepada Bibidong. Lalu rencana Tangshan akan memakai cahaya Dewa Ungunya untuk memutuskan cahaya dari kekuatan Bibidong pada Daming dan Erming. Kemudian Tangshan akan menahan 5 master kuat dengan cahaya Dewa Laut. Karena waktu singkat, Tangshan meminta Xiaowu untuk harus segera membawa kabur Daming dan Erming di saat Tangshan menahan mereka. Tangshan yakin kalau ia bisa mengacaukan Bibidong dengan domain perak birunya. Namun Xiaowu mengkhawatirkan Tangshan karena menahan kekuatan mereka tetaplah berbahaya. Tangshan pun meminta Xiaowu untuk jangan khawatir. Di saat Bibidong menyerang Daming dan Erming, Tangshan langsung mengcounter dengan teknik cahaya Dewa Ungunya. Bibidong dan pasukannya pun sangat terkejut dengan kedatangan Tangshan. Daming dan Erming tahu kalau itu aura Tangshan dan Xiaowu temannya. Bibidong merasa heran kenapa kekuatan pikiran yang ia kunci kepada kedua monster itu bisa diputuskan. Daolo Hantu dan Daolo Krisan pun akan menggabungkan kekuatannya untuk menyerang Tangshan. Namun Tangshan langsung menyerang dengan cahaya Dewa Lautnya. Daolo Hantu pun sangat kesakitan dan kewalahan karena terkena bara api senior Shin dan cahaya Dewa Laut Tangshan. Tangshan berkata, entah bara api senior Shin atau cahaya Dewa Laut, Guiming tidak akan bisa memadamkannya karena cahaya Dewa Agung adalah penakluk martial soul-nya. Lalu Guiming teringat dengan senior Shin yang dibunuhnya dan senior Shin memakai api suci serigala. Di saat bersamaan, Daming dan Erming menggunakan teknik domain pelambat dan domain pengendali gravitasi untuk menekan Bibidong dan pasukannya. Bibidong pun tertahan oleh domain kedua monster itu. Tangshan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung mengeluarkan senjata Trisula Dewa Lautnya untuk menyerang ke arah Guiming. Para Daolo Aula Wuhun pun sangat terkejut melihat senjata Tangshan. Bibidong tahu kalau Xian Daolu mengatakan kepadanya kalau 7 monster Shrek tiba-tiba muncul dan menyelamatkan kekaisaran Tiandao, sehingga rencana kota Silu gagal. Ia juga tahu kalau Tangshan sudah menjadi Daolo jiwa dan memakai senjata Dewa Trisula Dewa Laut. Seketika Daolo Hantu tertusuk oleh Trisula Dewa Laut Tangshan dan membuatnya hancur berkeping-keping. Daolo Hantu pun mati oleh Tangshan. Lalu Tangshan mengambil tulang jiwanya dan langsung menyembunyikan diri dengan segitiga kosmiknya. Ia juga melindungi Daming dan Erming dengan rumput perak birunya. Bibidong berkata kalau Tangshan tidak mungkin bisa kabur darinya. Ia pun mengaktifkan domain dewa pembunuhnya dan teknik jiwa ketujuhnya, yaitu wujud sejati kaisar laba-laba penghisap jiwa. Dan itu adalah martial soul Bibidong. Walaupun Bibidong hanya memiliki 7 cincin, tapi setiap cincin setidaknya memiliki kultivasi di atas 50.000 tahun. Jadi kekuatan keseluruhan dari martial soul keduanya bahkan lebih kuat dari martial soul pertamanya. Bibidong juga menggunakan teknik jiwa ketiganya, yaitu pemanggilan laba-laba iblis. Karena Daming dan Erming sudah terkena racun Bibidong, maka laba-laba iblisnya bisa mengunci keberadaan Erming dan Daming melalui aromanya.
Bibi Dong pun berkata kepada Tang San, walaupun teknik penyamaran tubuhnya bisa melindungi dirinya, namun tidak bisa menyembuhkan kedua monster itu. Tang San tahu kalau cahaya Dewa Laut adalah lawan dari laba-laba iblis yang dibangkitkan dari aura kematian. Namun, Tang San tidak mau menyerang terlebih dahulu karena ia takut kalau Bibi Dong menangkapnya. Lalu Tang San menggunakan bala bantuannya, yaitu domain perak biru, alam tak terbatas. Seketika rumput perak biru Tang San pun menghancurkan satu persatu laba-laba iblis tersebut. Para pasukan Bibi Dong tahu kalau Tang San memakai domain untuk membuat rumput perak biru menyerang, dan menjadikan tidak bisa menentukan posisi kedua monster itu, yaitu Daming dan Erming. Bibi Dong pun memutuskan domain perak biru Tang San dengan kekuatan domainnya. Tang San sudah menduga kalau domainnya akan dikalahkan oleh domain Bibi Dong. Lalu Tang San meminta Xiao Wu untuk buru-buru membawa pergi Daming dan Erming. Xiao Wu mengatakan kepada Tang San untuk berhati-hati karena dirinya sudah bersatu dengannya. Xiao Wu pun menggunakan segenap kekuatannya untuk membawa Daming dan Erming yang sedang terluka parah. Tang San tahu, jika domain perak birunya sepenuhnya ditekan oleh Bibi Dong, maka posisi Xiao Wu, Daming, dan Erming akan ketahuan. Ia harus bertahan untuk memberi waktu kepada Xiao Wu dan mereka. Ia pun menggunakan tulang jiwa kedelapannya, yaitu tombak laba-laba, untuk menyerang laba-laba iblis Bibi Dong. Kekuatan domain Bibi Dong pun semakin melemah oleh Tang San. Para Daolo Kakaisaran Wuhun mengira kalau Tang San mengambil risiko untuk menyelamatkan Daming dan Erming. Semakin lama bertarung, pasti Tang San akan semakin merugikan. Jadi, meski sudah berhasil menyerang diam-diam, Tang San pasti akan bertarung dengan cepat dan menerobos kepungan. Dan ia tahu kalau Tang San hanya mengulur waktu untuk melawannya. Bibi Dong juga tahu kalau Daming dan Erming sudah dibawa pergi. Ia pun menggunakan teknik tulang kepala jiwa penguat kekuatan pikiran, yaitu dunia sejati. Dan itu adalah teknik tulang kepala yang selalu disembunyikan Bibi Dong dan tidak pernah digunakan di hadapan orang. Meski kekuatan teknik tersebut akan menghabiskan sepertiga dari kekuatan pikirannya, tapi teknik jenis ilusi apapun akan musnah di bawah sinar miliknya. Lalu Tang San harus menghindari sinar hijau tersebut dan jangan sampai mengenainya. Walaupun Tang San sudah menggunakan teleportasinya, namun ia tidak bisa menghindarinya. Bibi Dong pun sudah menemukan Tang San dan langsung menyerangnya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Namun Tang San ditekan habis-habisan oleh Bibi Dong hingga terluka. Bibi Dong mengeluarkan teknik jiwa pertamanya, yaitu bulan sabit, dan menyerang ke arah Tang San kembali. Lalu Tang San menangkisnya dengan palu hautianya, namun ia tidak bisa menahannya dan terpental. Dan jalan satu-satunya, Tang San menggunakan senjata Dewa Trisula Dewa Lautnya untuk mengkonternya. Namun tak disangka, Tang San juga terluka dan terpental oleh kekuatan iblis Bibi Dong. Tang San tahu kalau kekuatan Bibi Dong jauh lebih besar dari kakek buyut saat menjadi raja pembunuh. Serangan Bibi Dong juga mengenai syaraf Tang San dan mengakibatkan kekuatan hampir habis. Bibi Dong berkata jika bukan karena ada kekuatan jiwa yang masih ada tak berani digunakan saat ini, maka ia tidak akan ditaklukkan oleh cahaya senjata Dewa Tang San. Ia pun meminta kelima Daolo bawahannya untuk menyerang Tang San secara bersama-sama. Lalu bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih semuanya.